Kalau di era sekarang, kalau Mahfud Junaidi masih hidup begitu, mungkin beliau hadir malam ini. Bahkan kolom demi kolom itu juga yang di Wapres kalau nggak salah itu juga sudah beredar. Padahal yang punya izin adalah Literasi Nusantara dan BNI Kota Malang. Jadi mungkin sahabat-sahabat bisa ketika nanti pengurus cabang ya, saya sudah tidak pengurus cabang, kan begitu mas. Jadi sahabat-sahabat bisa menerbitkan untuk produksi dan bisa terus disampaikan ke sahabat-sahabat. Nah kita sebenarnya kalau membaca buku politik tingkat tinggi kampus, sahabat-sahabat harusnya baca buku dan punya bukunya. Ini pada punya buku nggak? Nggak punya. Terus kita mau bedahnya kayak gimana? Nah, tapi yang paling penting saya menggarisbawahi saya mau hadir di sini itu Paksa Pak Rayon, selain Paksa Pak Rayon dan menemani Mas Winartono, karena Mas Win ini seharusnya tidak berada di sini saya dengan Mas Win, harusnya saya yang mengguru dengan Mas Win, karena setiap saya ngopi dengan Mas Winartono ketika diskusi itu banyak produksi ide segar, banyak ide gagasan yang baru. Saya anggap suhu mas. Saya mau moderator saja. Yang menanya ringan ya, bukan. Ini selamat datang sahabat-sahabat. Hati-hati ambil ini nanti kapasitasnya berapa ya? Ya, jadi terkait Mahfud, saya mungkin Mahfudian, ada Mahfudian ya. Saya juga salah satu pecinta Mahfud sebenarnya. Jadi saya mengikuti karya-karya beliau, meskipun tidak semuanya saya hatamkan. Tapi saya melihat ada satu, kalau hari ini yang sisi jurnalistik, Mahfud ini kan seorang jurnalistik. Dia berada selain menjadi seorang ketua umum PMI pertama dan juga 3 periode menjadi ketua umum PMI, dia juga seorang jurnalistik, seorang jurnalis gitu. Nah, seorang jurnalis berada di naungan PWI, Perhimpunan Wartawan Indonesia, perhimpunan atau persatuan? Persatuan ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Kalau sekarang ada Aliansi Jurnalis Indonesia juga. Dan di PWI juga politisi juga sebenarnya. Anaknya politisi juga dia. Yang pernah dibui juga, ya kan? Nah yang menarik, kalau hari ini ada jurnalis, kalau sahabat-sahabat tahu Mojok.co, ya kan? Mojok.co tahu nggak? Nah, kalau Mojok.co itu kan, kalau sahabat-sahabat baca tulisan-tulisan Mojok.co, banyak karya-karya memang atau tulisan-tulisan yang sindiran-sindiran yang nakal. Nah, kalau yang punyanya Mahfud Junaidi, ini politik di kampus ini, beliau ini kan penulis kolumnis ya, itu di Tempo dan Kompas, itu banyak sekali karya-karya beliau, sehingga karya asal usul kolom demi kolom itu karya beliau di koran-koran Tempo dan Kompas yang disatukan begitu. Banyak yang akhirnya dibukukan. Nah, tulisan-tulisan beliau sama halnya dengan Mojok.co hari ini. Kalau kita memposisikan di era Mahfud dulu, dia banyak menyindir pemerintahan, bahkan mahasiswa, dan termasuk kepemimpinan. Ada kepemimpinan administrator, terus kepemimpinan apalagi ya kalau di politik tingkat kampus itu kalau saudara baca gitu. Jadi
sindiran-sindirannya bagi saya sangat satir sekali. Cuman kalau sahabat-sahabat melihat banyak literasi yang dipakai atau disampaikan oleh Mahfudz Junaidi, tidak hanya dalam negeri ya, tapi luar negeri, zamannya ahli dalam membaca zaman dia. Nah, saya mengaitkan dengan hari ini gitu, dari sisi jurnalis. Kalau di era sekarang, kalau Mahfudz Junaidi masih hidup begitu, mungkin beliau hadir malam ini, kita Al-Fatihah nanti ya. Jadi kalau di era sekarang itu kan lagi populernya soal post-truth, gimana? Pronunciation-nya gimana? Post-truth atau pasca kebenaran. Nah, saya sempat buat ini mas, saya sempat buat status yaitu filosofi gitu. Kata Mas Win, kamu kok sudah ngerasa sampai sini? Saya nggak balas karena saya filosofi mungkin baru sekilas saya bacanya. Ya, kalau post-truth itu kan pasca kebenaran atau melampaui kebenaran. Nah, kita sekarang mengalami zaman post-truth. Jadi banyak hoax di mana-mana. Ya, kira-kira seperti sahabat-sahabat lihat yang di media sosial, dan termasuk bicara soal populisme dan politik identitas. Yang sekarang kita mengalami pilpres ini mengalami politik identitas, dan media sosial termasuk sisi jurnalis itu yang berperan penting terhadap berkembangnya post-truth, termasuk filosofi. Filosofi itu upaya menghadirkan realitas sosial, politik, budaya untuk menjadi sebuah kenyataan, padahal sebenarnya palsu, padahal sebenarnya sebuah kepalsuan. Nah, sahabat-sahabat mungkin hari ini akan banyak kalau sedikit baca bukunya Burhanuddin orang HNI mas. Nah, itu bahas sedikit soal itu, bahas soal populisme, politik identitas dan filosofi. Filosofinya enggak, filosofi itu saya lihatnya di bahasan soal Fakhrudin Faiz, orang Jogja. Tapi saya melihat kalau seandainya Mahfudz Junaidi hari ini hadir di tengah-tengah kita begitu, dengan di tengah-tengah TNI yang kondisinya seperti ini, kita tidak jelas gitu kan. Ya, saya menganggapnya begitu. Kenapa tidak jelas? Karena kalau bahasan soal nanti semoga tidak ini ya, tidak melebar ke paradigma PMI dan lain sebagainya. Tapi membahasnya soal Mahfudz Junaidi saja. Jadi ketidakjelasan. Nah, ada sponsor sedikit ya. Nanti sampai jam berapa saya? Berapa menit dulu? Oh jangan. Ngomongnya ngalor itu nanti. Nah, kita orang-orang mahasiswa ini atau kampus ini dijauhkan dari itu. Itu beberapa hal saya pernah diskusi dengan di waktu seminarnya sahabat-sahabat KPU itu membahas soal itu. Dan yang paling penting ini terakhir nanti disambung ke Mas Winartono ya. Terakhir, jadi yang perlu kita revolusi itu hari ini, yang perlu kita revolusi bagi sahabat-sahabat PMI dan bagi mahasiswa mungkin ya, itu sebenarnya revolusi apa sih? Gerakankah? Kita turun jalan kah? Aksi begitu, menuntut keadilan yang hari ini mungkin sudah digerakkan sama karena politiknya sekarang 01, 02 begitu. Apakah mereka mau revolusi mengganti sistem begitu, ataukah revolusi wacana saja? Tapi bagi saya yang perlu harus kita revolusi adalah revolusi intelektual. Itu jauh lebih penting, harus kita tanamkan ke sahabat-sahabat PNI dan termasuk mahasiswa.
landasan revolusi intelektual yang akan menggerakkan penata sistem di negara ini menjadi lebih baik. Saya kira itu nanti tidak banyak-banyak Mas Gunartono yang biar banyak, karena saya tugasnya mengancani Mas Wi. Itu saja Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada materi Mas Gunartono, kami persilakan.